gereja seakan steril dari segala macam pergulatan politik. Tetapi harus ada orang-orang yang ditempatkan Tuhan untuk berbicara tentang kebangsaan dan kebinekaan. Sis Grace ini ketua umum partai, ini kampanye untuk kebangsaan, kebinekaan, supaya gereja bisa menghadapi tantangan. Dengan senang hati kita mengundang Sis Grace Natali untuk membagikan kepada kita inspirasi kebangsaan dan kebinekaan. Silahkan. Anak muda memang dari dulu sebenarnya sudah menjadi motor perjuangan. Saya memang sekarang ada di politik. Sebelumnya saya adalah jurnalis. Jadi saya begitu lulus kuliah saya jadi wartawan. Di dunia politik hari ini belum terlalu banyak anak-anak muda. Kalaupun ada, mereka biasanya ditaruh sebagai pemain cadangan gitu ya. Kenyataannya hari ini masih seperti itu gitu. Waktu Indonesia belum merdeka, Bung Karno itu sudah memulai perjuangannya di usia yang sangat-sangat muda. Ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI, usianya itu baru 26 tahun. Coba kalau sekarang ada, waktu saya mendirikan saya umur 32, itu aja sudah dibilang masih kecil amat katanya gitu. Pendirinya Budi Utomo, usianya ketika itu Dr. Sutomo masih 20 tahun. Suraji usianya 21 tahun, Dr. Wahidin Sudirohusodo usianya 56 tahun. Nah ini yang paling senior 56 tahun. Tapi masih juniornya Pak Victor lah ya. Soekarno-Hatta ketika mereka membacakan teks proklamasi mengumumkan bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Usianya itu Bung Karno 44 tahun, Bung Hatta 43 tahun. Muda banget. Di sektor publik, sekarang ini malah lebih mundur dibandingin masa-masa sebelum Indonesia merdeka. Ketika Sumpah Pemuda dibacakan di tahun 1928, yang paling muda namanya Theodora Atia Salim. Perempuan pasti kan, Theodora. Umurnya berapa? 15 tahun. Di tengah waktu itu penjajah Belanda masih sangat berkuasa. Jadi sangat mungkin habis mereka keluar Sumpah Pemuda, keluar dari rumah itu tempat Sumpah Pemuda langsung diculik sama tentara Belanda, bisa nggak? Bisa banget. Takut nggak? Takut. Anak-anak muda, siapapun kamu, dan tidak hanya anak muda, tetapi juga siapapun, bro dan sis teman-teman semua, kita ini adalah orang Indonesia. Mau minoritas, mau mayoritas, apakah Jawa, apakah Sumatera, apakah Kalimantan, semuanya kita semua sama. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia, tanah air Indonesia, bangsa Indonesia. Dahsyat. Bagaimana dengan kita hari ini? Kalau ada yang punya panggilan mau melayani jadi anggota dewan, jadi kepala daerah gitu. Bertentangan dengan firman Tuhan gak sih? Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita urusannya lebih baik pelayanan di gereja aja, jadi pemusik, jadi guru sekolah minggu, jadi misionaris. Eklesia sering diartikan sebagai church atau gereja. Arti dari eklesia adalah majelis atau dewan yang terdiri dari orang-orang yang diberi tugas khusus untuk memegang tanggung jawab legislatif. Yesus datang untuk menegakkan kerajaan sorga. Jadi eklesia berbicara tentang bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Rasul atau apostolos adalah utusan-utusan yang mau menegakkan kerajaan sorga di bumi. Seperti misi pengutusnya. Pengutusan berasal dari misiologi, misio, pengutusan atau apostole ini memiliki arti yang sama. Sudah ada pemberian otoritas. Yang ngomong ini siapa? Tuhan Yesus. Allah Bapa. Sudah ada pemberian otoritas dari pengutus agung kepada utusannya, kepada rasulnya, kepada eklesia. Siapa itu eklesia? Kita semua. Kita ini adalah DPKS. Dewan Perwakilan Kerajaan Sorga. Sudah dikasih otoritas. Tiap doa syafaat dimasukin pokok doa. Untuk pemulihan bangsa Indonesia, kok gak terjadi apa-apa? Tuhan sudah kasih otoritas. Eklesia, kita semua sudah bergerak atau belum? Mungkin karena memang eklesianya diam saja. Without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan, manusia gak bisa apa-apa. God will not. Kalau manusianya gak bergerak,
Tuhan juga nggak mau gerak. Dengan sistem Indonesia hari ini yang otonomi daerah, cara satu-satunya hanya dengan kita juga berada di dalam pemerintahan daerah. Begitu. Eklesia kalau mau mengusahakan kesejahteraan kota, kalau mau menegakkan kerajaan sorga di bumi, di dalam bingkai negara Republik Indonesia harus ikut berada di dalam sistem. Sangat sayang ketika hari ini eklesia dipahami secara sempit gitu ya. Diartikan seolah hanya terbatas pada kegiatan keagamaan. Kalau kita mau kota sejahtera, tidak cukup hanya berdoa. Di Yeremia 29:7 jelas Tuhan bilang, usahakanlah. Dan menariknya, usahakan, kata usahakan disebut duluan daripada kata berdoa. Berusahalah. Habis itu berdoalah. Jangan berdoa doang, tapi usahanya enggak ada. Kalau kita selama ini sudah berdoa lama sekali untuk pemulihan Indonesia, tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa, ya mungkin itu sebabnya kita belum dapat jawabannya. Karena otoritas sudah diberikan kepada semua orang di sini, jangan pernah anti. Jangan pernah merasa eklesia itu cuma urusan puji-pujian, penyembahan, misi, diakonia. No. Eklesia adalah mengemban tugas menegakkan kerajaan sorga di bumi. Kita semua adalah eklesia dan oleh karena itu mari semua kerjakan tugas panggilan kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita mau melihat ada perubahan di Indonesia. Usahakanlah kesejahteraan Indonesia kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk Indonesia kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraanmu. Semoga gereja ke depan lebih aktif mempersiapkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang punya nilai Pancasila, menyadari dirinya ini orang Indonesia, warga kerajaan sorga, tapi juga adalah warga negara Indonesia. Di mana kita punya hak dan juga punya tanggung jawab kewajiban untuk membuat Indonesia ini menjadi sejahtera buat semua orang. Kita harus bergerak karena kita adalah warga negara Republik Indonesia, kita adalah Dewan Perwakilan Kerajaan Surga.